Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel DS Channel, channelnya para pelajar. Pada konten ini, saya akan menjelaskan sebuah materi matematika kelas 8 pada bab 3, yaitu memahami bentuk penyajian sebuah relasi. Tapi sebelum kita melanjutkan materi ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru bergabung pada channel ini, klik tombol subscribe di bawah ini agar channel ini dapat berkembang dan lebih baik lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Oke, kita lanjut saja materi hari ini, yaitu mengenai penyajian bentuk relasi. Tujuan pembelajaran pada materi ini, kita dapat mendeskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan diagram pasangan berurutan. Dan yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dengan menggunakan berbagai representasi. Baik, kita perhatikan ilustrasi berikut. Terdapat sebuah gambar hewan, yang pertama kuda, yang kedua sapi, yang ketiga kerbau, dan yang keempat kambing. Nah, relasi dari gambar di atas yang mungkin kira-kira apa ya? Atau hubungan dari sebuah hewan dari gambar yang tertera di layar kaca ini. Mungkin yang pertama, yaitu hubungan yang pertama, hewan berkaki 4. Sudah jelas bahwa antara hewan satu dengan hewan yang lainnya ini memiliki kaki 4. Jadi ada hubungannya nih. Dan yang kedua, bisa jadi hewan ini adalah pemakan rumput. Jadi hubungan antara kuda, sapi, kerbau, dan kambing ini adalah hewan pemakan rumput. Dan yang terakhir yang mungkin relasinya adalah hewan melahirkan. Jelas bahwa dari keempat hewan tersebut, cara berkembang biaknya itu dengan cara melahirkan. Jadi dari ilustrasi ini kita dapat menyimpulkan apa itu relasi. Relasi itu bisa juga disebut dengan suatu hubungan ya, yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana dengan definisi sebuah relasi menurut matematika? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi, relasi menurut definisi matematika, jadi adanya sebuah aturan, yang pertama nih, adanya sebuah aturan, dan yang kedua, menghubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kita lanjut kali ini, yaitu menyatakan relasi terdapat 3 cara. Yang pertama, kita dapat menyatakan relasi dengan diagram panah. Yang kedua, kita dapat dengan diagram kartesius. Dan yang ketiga, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Agar lebih jelas dalam menyatakan sebuah relasi, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini disajikan dalam bentuk kehidupan sehari-hari, yaitu terdapat 4 orang anak, yaitu Tias, Jamal, Farid, dan Dika, memilih permainan yang mereka gemari. Ternyata Tias dan Jamal dan Farid memilih permainan voli, sedangkan Jamal dan Farid juga memilih permainan basket, dan Farid dan Dika memilih permainan tenis. Jika himpunan A kita buat anggotanya Tias, Jamal, Farid, dan Dika, dan himpunan B yang memiliki anggotanya voli, basket, dan tenis, terdapat sebuah relasi gemar bermain. Nah, di sini aturan relasinya gemar bermain dari himpunan A ke himpunan B. Yang pertama, kita nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah. Yang kedua, kita nyatakan relasi tersebut dengan diagram kartesius.
Dan yang ketiga, kita nyatakan relasi tersebut dengan himpunan pasangan berurutan. Baik, kita lanjutkan saja langsung menjawab soal tadi. Diketahui, yang sudah kita ketahui ya, himpunan A-nya ada Tias, Jamal, Farid, dan Dika. Himpunan B-nya ada voli, basket, dan tenis. Sedangkan ilustrasi yang pertama, keterangan pertama tadi bahwa Tias, Jamal, dan Farid memilih permainan voli, dan keterangan yang kedua bahwa Jamal dan Farid memilih permainan basket, dan keterangan yang ketiga Farid dan Dika memilih permainan tenis. Bagaimana cara kita merubah keterangan tersebut menjadi sebuah diagram panah? Kita perhatikan gambar di sebelah ini. Himpunan A, kita buat sebuah lingkaran elips untuk himpunan A di mana anggotanya Tias, Jamal, Farid, dan Dika. Dan kita buat juga dengan hal yang sama di sebelahnya untuk anggota himpunan B, yaitu dengan anggotanya voli, basket, dan tenis. Selanjutnya, antara kedua lingkaran elips ini kita beri aturan relasinya, yaitu gemar bermain. Langkah selanjutnya, kita tinggal memberi hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dengan tanda panah. Tias kita hubungkan dengan permainan voli. Selanjutnya, Jamal juga memilih permainan voli. Kita hubungkan Jamal dengan voli. Dan Farid memilih permainan voli juga. Kita hubungkan dengan tanda panah. Keterangan yang kedua bahwa Jamal dan Farid memilih permainan basket. Jamal dan Farid, basket. Farid juga kita hubungkan dengan basket. Sedangkan keterangan yang terakhir, Farid dan Dika memilih permainan tenis. Kita hubungkan Farid dengan tenis, Dika dan tenis. Nah, inilah cara membuat diagram panah dengan relasi yang sudah kita ketahui tadi. Baik, kita lanjut untuk materi masih soal yang sama tadi, kita nyatakan dalam bentuk diagram Kartesius. Dengan keterangan yang sama, kita dapat membuat sebuah diagram Kartesius, yaitu dengan langkah-langkah kita membuat garis yang mendatar ini untuk anggota himpunan A, Tias, Jamal, Farid, dan Dika, dan garis yang menghadap ke atas tegak lurus ini kita untuk himpunan B, yaitu voli, basket, dan tenis. Selanjutnya kita hubungkan. Tias memilih voli, kita kasih tanda titik di titik perpotongannya. Jamal memilih voli juga, Farid memilih voli juga. Selanjutnya keterangan yang kedua, Jamal memilih basket, kemudian Farid juga memilih basket. Nah, selanjutnya keterangan yang ketiga, Farid memilih tenis dan Dika memilih tenis juga. Nah, inilah dari sebuah relasi dinyatakan dengan bentuk diagram Kartesius. Dapat dipahami ya teman-teman semua. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu dari sebuah relasi tersebut kita buat menjadi himpunan pasangan berurutan. Yang harus diperhatikan dalam membuat himpunan pasangan berurutan yaitu seperti ini. Ditandai dengan sama dengan, kemudian buka kurung kurawal. Setiap anggotanya kita dibatasi oleh tanda buka kurung dan tutup kurung. Kemudian setiap anggota pasangannya kita dikasih tanda koma. Seperti contoh ini. Tias dan voli, buka kurung, tutup kurung. Jamal dan voli, Farid voli, Jamal basket, Farid basket, Farid tenis, dan Dika tenis. Dan diakhiri oleh tutup kurung kurawal. Inilah cara menentukan relasi dengan menyatakan himpunan pasangan berurutan. Nah, teman-teman, agar teman-teman di rumah lebih paham mengenai menyatakan sebuah relasi, saya akan memberi sebuah contoh yang kedua.
contoh yang kedua ini berisi tentang soal yang berhubungan dengan bentuk matematika. Misalkan, diketahui sebuah C yang memiliki anggota X di mana X-nya kurang dari 7 dan X adalah bilangan bulat positif. Dan anggota himpunan D-nya 3, 4, 5, dan 6. Jika relasi antara himpunan C ke himpunan D adalah relasinya faktor dari. Nyatakan relasi himpunan C ke himpunan D dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kita lanjut cara menjawab soal contoh 2 ini. Karena contoh kedua ini himpunannya dalam bentuk notasi himpunan, oleh karena itu kita merubah notasi himpunan ini dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Bagaimana cara mendaftarkan anggota-anggotanya? Dari himpunan C, X-nya kurang dari 7, dan X-nya adalah bilangan bulat positif. Nah, kita dengan cara melihat syarat utama dari himpunan tersebut. Ada aturan syaratnya X kurang dari 7. Berarti kurang dari 7 itu 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Tapi di sini juga ada aturan bahwa X-nya adalah bilangan bulat positif. Karena dia minta bilangan bulat positif, artinya anggotanya mulai dari angka 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Inilah anggota himpunan C. Dan anggota himpunan D-nya sudah diketahui di soalnya, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Dan memiliki sebuah relasi, aturan relasinya itu tadi faktor dari. Nah, cara menjawab yang pertama menyatakan dalam bentuk diagram panah. Pertama sama, langkah pertama kita membuat sebuah diagram berbentuk lingkaran elips untuk himpunan C yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kita juga buat di sebelah kanannya untuk anggota himpunan D yang anggotanya 3, 4, 5, dan 6. Kemudian jangan lupa di antara kedua diagram tersebut dikasih relasinya agar kita tahu relasinya apa. Nah, untuk relasi nomor 2 ini faktor dari. Kita perhatikan apa sih yang dimaksud dengan faktor dari? Kita perhatikan anggota D. Anggota D yang sebelah kanan itu ada anggotanya angka 3. Nah, angka 3 ini faktor dari, dia memiliki faktor apa sih angka 3? Nah, kalau faktor dari ini artinya jika sebuah bilangan dibagi, itu hasilnya habis dibagi. Artinya bilangan tersebut itu adalah faktor dari 3. Contoh yang pertama adalah 1. Kenapa 1 adalah faktor dari 3? Karena ketika 3 dibagi 1, itu habis dibagi. Nah, sekarang ambil contoh 2. Angka 2 pada himpunan C. Apakah 2 faktor dari 3? Bukan, jelas. Kenapa? Karena 3 dibagi 2 itu tidak habis dibagi. Oleh karena itu, 2 ini bukan faktor dari 3. Selanjutnya kita ambil 3. Apakah 3 faktor dari 3? Betul. Karena ketika kita 3 dibagi 3 itu habis dibagi. Oleh karena itu 3 adalah faktor dari 3 itu sendiri. Selanjutnya kita lihat anggota dari himpunan D4. Apakah 1 faktor dari 4? Ya, karena 4 dibagi 1 habis. Apakah 2 faktor dari 4? Ya, karena 4 dibagi 2 juga habis. Apakah 3 faktor dari 4? Bukan, karena 4 dibagi 3 itu tidak habis. Nah, yaitu 4. Karena 4 adalah faktor dari 4. Ketika 4 dibagi 4 habis kan? Artinya 4 itu adalah faktor dari 4. Selanjutnya kita lihat di himpunan D ada 5. 5 apakah faktor dari 1? 1 masuk tidak ya? Kira-kira faktor dari 5 masuk. Karena 5 dibagi 1 habis. 2 apakah habis? Ketika 5 dibagi 2 habis tidak? Tidak. Oleh karena itu 2 bukan faktor dari 5. 3 tidak juga. 4 tidak. Tapi 5. 5 dibagi 5 itu habis. Oleh karena itu 5 faktor dari 5. Dan yang terakhir angka 6.
pada himpunan D. Kita lihat angka 6. Apakah 1 faktor dari 6? Ya, karena 6 dibagi 1 habis. Apakah 2 faktor dari 6? Betul. Kenapa? Karena 6 dibagi 2 itu habis. Apakah 3 faktor dari 6? Betul. Karena 6 itu habis dibagi 3. 4, apakah faktor dari 6? Bukan. Karena ketika 6 dibagi 4, tidak habis. Begitupun dengan 5. Dan 6 ketika dibagi dengan 6 itu habis, artinya 6 ini adalah faktor dari 6. Inilah cara menyatakan diagram panah untuk relasi contoh nomor 2. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Baik, kita lanjut. Dari diagram panah ini kita rubah menjadi sebuah diagram Kartesius. Masih sama contoh soal yang tadi nomor 2, bahwa anggota himpunan C-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anggota himpunan D 3, 4, 5, dan 6. Relasinya masih sama ya, faktor dari. Nah, agar mempermudah kita dalam membuat sebuah diagram Kartesius, oleh karena itu lihat gambar diagram panah di sebelah kanan ini. Untuk mempermudah kita membuat diagram Kartesius. Dengan cara yang sama, membuat diagram Kartesius, kita membuat garis datar ini untuk anggota himpunan C 1 sampai 6, dan garis yang tegak lurus ke atas ini itu untuk anggota himpunan D, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita perhatikan diagram panah yang ada di sebelah kanan atas kita. Itu ada angka 1 di himpunan C dihubungkan dengan 3 pada himpunan D. Perhatikan tanda panahnya sama warna hitam ya. Kita kasih tanda titik. Kemudian ada himpunan di C-nya itu 3, D-nya itu 3. Kita kasih tanda panah hitam juga. Saya pada saat kesempatan ini menyampaikan sesuaikan dengan gambar warna yang ada di diagram panah, biar teman-teman di rumah paham dan mengerti. Kemudian 1 kita hubungkan dengan 4 pada D, warna kuning ya teman-teman. Kemudian 2 dihubungkan dengan 4 juga, warna kuning. Dan 4 menghubungkan dengan angka 4 pada D, warna kuning juga. Selanjutnya kita perhatikan yang warna ungu nih, ternyata 1 pada himpunan C dihubungkan dengan D di angka 5, warna ungu. Kemudian 5 kita hubungkan dengan 5 untuk himpunan anggota D. Selanjutnya kita tinggal perhatikan diagram panah yang di sebelah kanan ini untuk warna merah. Yang pertama angka 1 kita hubungkan dengan 6. Yang kedua 2 kita hubungkan dengan 6. Yang ketiga 3 kita hubungkan dengan 6. Dan yang terakhir 6 dihubungkan dengan 6. Inilah cara menyatakan dengan diagram Kartesius. Selanjutnya yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Masih dengan soal yang sama, bahwa C-nya anggotanya 1 sampai 6, D-nya 3 sampai 6. Relasinya masih sama, yaitu faktor dari. Nah, kita perhatikan gambar diagram panah lagi yang ada di sebelah kanan atas kita. Untuk mempermudah dalam menjawab himpunan pasangan berurutan. Ingat bahwa dalam membuat pasangan himpunan berurutan ini, yaitu dengan cara sama dengan kemudian diawali dengan kurung kurawal, lalu pasangan himpunannya diawali oleh buka kurung dan tutup kurung. Setiap pasangan ditandai oleh tanda koma. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, sudah jelas bahwa himpunan pasangan berurutannya 1 dengan 3, 1 juga dengan 4, 1 juga dengan 5, 1 dengan 6, kemudian angka 2 pada anggota C, 2 dengan 4, 2 dengan 6, kemudian 3 dengan 3, 3 dengan 6,
4 dengan 4, 5 dengan 5, dan 6 dengan 6. Dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Inilah materi tentang himpunan pasangan berurutan. Demikian video pada pembahasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan selalu stay tune pada channel ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.